Kehangatan dalam sebuah keluarga seringkali menjadi benteng paling kokoh dalam hidup seseorang. Begitu pula dengan sebuah keluarga yang selalu dipenuhi canda tawa dan kebersamaan. Namun semua itu berubah ketika sang anak tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Awalnya, mereka hanya dilanda kekhawatiran, berharap sang anak akan segera kembali. Namun, harapan itu berubah menjadi mimpi buruk ketika sebuah berita mengejutkan muncul menyeret nama anaknya yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan. Tuduhan itu menghantam keluarga ini seperti petir di siang bolong. Bagaimana mungkin anak mereka yang dikenal baik dan penyayang bisa terlibat dalam tindakan semengerikan itu? Namun semakin dalam mereka mencari kebenaran, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang janggal. Seperti apakah ceritanya? Cerita akan berfokus pada sebuah keluarga yang beranggotakan 4 orang. Kita perkenalkan Kazuto Ishikawa. Dia adalah seseorang yang ahli dalam bidang perancangan dan perencanaan bangunan. Lebih tepatnya, dia adalah seorang arsitek. Kiyomi istrinya, selain ibu rumah tangga juga seorang penulis buku. Kazuto dan Kiyomi memiliki 2 orang anak. Anak yang pertama bernama Tadashi. Tadashi memiliki sifat yang pendiam dan kurang tertarik dengan orang lain. Hal itu jelas terlihat ketika Kazuto membawa tamu kliennya. Konnichiwa. Ii obuya ne. Sifat itu berbanding terbalik dengan adik perempuannya yang bernama Miyabi. Miyabi, haru. Jama shichatte gomen nasai ne. Karena sifat pendiam dan kurang bersemangatnya Tadashi, sebagai orang tua tentunya Kazuto memberikan wejangan atau motivasi, terutama dalam hal pendidikan, agar kelak Tadashi bisa mengubah masa depan dan melebihi apa yang orang tuanya capai saat ini. Namun Tadashi hanya terdiam, lalu tak lama meninggalkan meja makan. Mungkin karena pembicaraan semalam, di pagi harinya Tadashi, yang memang dasarnya pendiam, ia tak segan menunjukkan sikap dinginnya itu pada ayahnya. Dua hari kemudian, Kiyomi yang sedang membereskan kamar Tadashi menemukan sampah bekas bungkusan pisau. Kiyomi yang memang sering khawatir dan memiliki kecemasan berlebih, maka dia pun menunjukkan itu pada Kazuto suaminya untuk apa Tadashi membeli pisau semacam ini. Kazuto menjawabnya mungkin saja Tadashi membelinya untuk pelajaran kerajinan tangan di sekolahnya. Kazuto yang menemukan pisau di laci kemudian mempertanyakan itu pada Tadashi setelah pulang sekolah. Tentang alasan kenapa Tadashi membelinya. Bukan apa-apa, Kazuto tampaknya sangat memahami jiwa-jiwa muda untuk seumuran Tadashi, yang emosi dan pemikirannya kadang tak terkendali, sehingga ditakutkan menggunakan pisau tersebut untuk hal-hal yang negatif. Namun dari semua pertanyaan ayahnya itu, Tadashi sama sekali tak memberikan jawaban. Dengan begitu terpaksa, Kazuto menyita pisau itu dan menyimpannya di sebuah kotak merah di kantor pribadinya yang terletak tepat di samping rumahnya. 2 minggu kemudian, tepatnya di hari Minggu, Kazuto sedikit emosi mengetahui Tadashi yang belum juga pulang sejak Sabtu malam. Dan sampai di sore harinya, Kiyomi pun mengirimkan pesan singkat yang sempat dibalas Tadashi. Namun ketika dia menghubunginya, sayangnya tidak tersambung. Malam hari pun tiba di saat Miyabi dan kedua orang tuanya membahas Tadashi yang belum pulang. Tak lama terdengarlah suara ambulan melewati rumah mereka. Pada pukul 9:30 malam, salah satu ibu dari temannya Tadashi menghubungi telepon rumah dan meminta untuk segera menyalakan televisi. Berita tersebut mengabarkan adanya sebuah mobil yang tergelincir dalam parit.
Polisi yang memeriksa TKP menemukan mayat seorang remaja yang dibungkus dengan terpal plastik di dalam bagasinya. Polisi mengatakan remaja ini kemungkinan ditewaskan karena keterlibatan dalam sebuah insiden. Sampai saat ini, identitas mobil masih diselidiki. Menurut keterangan salah satu saksi bahwa setelah kejadian, dua anak laki-laki yang dia rasa masih SMA berlari di sepanjang pinggiran sungai. Melihat berita itu, tentunya Kiyomi semakin panik apalagi Tadashi belum juga ada kabar. Tak ingin istrinya semakin panik, Kazuto kemudian menghubungi polisi. Keesokan harinya, melihat berita di koran, Miyabi merasa kalau seragam remaja bernama Kurahashi Yoshihiko yang menjadi korban penewasan itu mirip dengan seragam kakaknya. Namun dia sendiri tidak begitu yakin, walaupun pernah mendengar kakaknya menyebut nama Yoshihiko di telepon. Hai. Tak lama kemudian dua polisi mendatangi kediaman mereka untuk meminta keterangan tentang hilangnya Tadashi. Kiyomi kemudian menjelaskan, Sabtu malam kemarin sekitar jam 8-an, Tadashi meninggalkan rumah dan berkata kalau dia ada sedikit urusan tanpa memberitahu akan pergi kemana. Kiyomi juga tidak mengetahui Tadashi akan menemui siapa, bahkan tidak pernah mendengar nama Yoshihiko. Berdasarkan penyelidikan polisi, bahwa di malam insiden itu terjadi, Yoshihiko pergi dengan beberapa temannya, dan salah satu di antaranya adalah Tadashi. Untuk saat ini, belum ada fakta yang menunjukkan kalau Tadashi berkaitan dengan kasus ini. Tapi menurut mereka berdua, kemungkinan besar Tadashi mengetahui sesuatu tentang kasus ini. Di sini Kiyomi merasa tersinggung ketika dua polisi ini seolah-olah mencurigai Tadashi sebagai pelakunya. Setelah Kazuto berangkat mengantarkan Miyabi ke sekolah, Kiyomi didatangi seorang jurnalis bernama Naito. Dia datang untuk menawarkan informasi yang tidak Kiyomi ketahui. Menurutnya, selain dua orang melarikan diri yang masuk di dalam berita, sebenarnya masih ada satu orang lagi yang belum ditemukan. Dengan cepatnya berita ini menyebar, sehingga menjadi buah bibir di kalangan netizen yang budiman. Sementara itu seorang mandor kepercayaan Kazuto bernama Takayama membawa berita duka kalau ternyata Yoshihiko, korban remaja di dalam berita, adalah cucu dari seorang kuli sekaligus sohibnya bernama Hanazuka. Sepulangnya dari sana, awak media tengah berkumpul di depan rumahnya. Namun Kazuto mengacuhkan mereka semua. Kiyomi yang mengetahui korban adalah temannya Tadashi. Ia sempat khawatir dan takut jika Tadashi benar-benar terlibat pada kasus penewasan ini. Tak lama kemudian, tetangga rumah di sebelahnya menelpon dan mengeluhkan banyaknya reporter dan kawan-kawan yang berkerumun sampai di depan rumahnya. Dan terpaksa, Kazuto pun meladeni wawancara mereka. Dari kejauhan, seorang gadis yang kebetulan satu sekolah dengan Tadashi bernama Izuka turut mengkhawatirkannya. Menurut informasi yang ia dengar, kalau Tadashi memiliki 4-5 teman dari klub sepak bolanya semasa SMP. Bahkan setelah lulus mereka sering berkumpul di kala waktu senggang. Lompat ke masa SMA. Pada saat itu, Izuka sedang menyaksikan pertandingan sepak bola kelas Tadashi melawan kakak kelasnya. Namun saat akan melepaskan tendangannya, Tadashi sengaja dicederai oleh salah satu lawan yang bernama Hotta. Dan ternyata dia memang sengaja melakukan itu dengan alasan untuk memberinya pelajaran. Dia merasa tersinggung oleh ucapan Tadashi yang mengejeknya dalam bermain sepak bola. Selang beberapa hari, setelah pulang sekolah, Hotta dianiaya beberapa orang hingga kakinya patah. Namun Izuka yakin Tadashi tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Di saat yang bersamaan, sang jurnalis Naito juga mengulik informasi dari sebagian siswa seangkatan Tadashi. Mereka mengatakan kalau Tadashi memang sempat berseteru dengan Hotta yang mencederainya saat pertandingan. Setelah itu, kemudian Tadashi memukuli Hotta sampai dia masuk rumah sakit. Saking ramainya kasus ini di internet, sehingga para netizen terus berasumsi. Seperti salah satu komentar mengatakan kalau sebenarnya masih ada satu orang lagi yang meninggal. Bahkan ada juga yang menuduh Tadashi adalah pelaku utamanya. Banyaknya rumor mengenai Tadashi yang dicap sebagai pelaku. Kehidupan keluarganya mulai mendapatkan intimidasi verbal dari masyarakat. Dan tentunya itu bisa menjadi tekanan besar bagi keluarganya. Namun kita juga harus mengerti karena kasus ini
masih dalam penyelidikan, sehingga polisi belum bisa mengungkapkan apapun pada publik. Polisi sempat menanyai apakah sebelum insiden terjadi, Tadashi pernah menyimpan atau memiliki benda tajam seperti pisau. Kazuto menegaskan kalau ia memang pernah menemukan benda tersebut, namun seperti yang kita ketahui, ia telah menyimpannya di tempat yang aman. Karena minimnya informasi yang polisi berikan, membuat Kazuto berpikiran kalau Tadashi bisa saja menjadi korban daripada sebagai pelaku. Namun hal itu berbanding terbalik dengan istrinya yang tak ingin berandai-andai sebelum semuanya terbukti. Tak hanya kedua orang tuanya, Miyabi juga sangat tertekan sekaligus takut bagaimana jika yang dikatakan orang-orang di luar sana itu benar dan terbukti kalau kakaknya adalah pelaku. Menurut Miyabi, keluarga seorang penjahat biasanya akan diusir atau dipindah paksa oleh masyarakat. Tak dapat pekerjaan juga menikah sekalipun. Sehingga pada satu titik, mereka yang tak mempunyai pilihan akhirnya mengakhiri hidup. Kazuto yang tak ingin anaknya tertekan karena memikirkan masalah ini. Dia tetap berpikir positif kalau Tadashi bukanlah pelakunya. Bahkan jika benar pun Tadashi pelakunya, tanggung jawab penuh ada pada dirinya sebagai orang tua. Pada saat inilah, di mana hati dan pemikiran Kiyomi begitu kacau. Di satu sisi ia sangat takut jika anaknya menjadi pelaku, namun ia lebih takut lagi jika anaknya menjadi korban. Dia tidak bisa menerima hal itu, karena keinginannya hanyalah Tadashi tetap hidup dan tak peduli walaupun dia pelakunya. Beruntungnya sang ibu berada di sana untuk bisa menenangkan dan menguatkan Kiyomi. Nasib sial seolah menjadi pembuka yang dirasakan Kazuto, di mana saat itu ia pergi menuju proyek pembangunannya. Sang mandor Takayama memutuskan hubungan kerjasamanya dengan Kazuto setelah mendengar dari orang-orang bahwa Tadashi lah yang melakukan atau dalam artian menewaskan Yoshihiko, cucu dari sahabatnya. Kazuto sempat menolak putusnya kerjasama, namun kakek yang keras kepala ini lebih mempercayai informasi yang sebenarnya belum jelas kebenarannya. Tak hanya itu, asistennya bernama Umemoto juga mengabari kalau saat ini telepon di kantornya terus berdering, serta masuknya banyak email yang berisikan penuh dengan hujatan. Di malam harinya, sedikit terjadi perdebatan atau kesalahpahaman yang sebenarnya wajar terjadi di dalam lingkup keluarga, di mana di sini Miyabi yang merasa seperti mendapat perlakuan berbeda dari kakaknya sendiri. Meskipun demikian, Miyabi tidak membenci kakaknya sama sekali, dan begitu juga sebaliknya. Itu terbukti ketika Miyabi menggenggam sebuah jimat pemberian Tadashi dengan maksud supaya Miyabi diberkati atau dilancarkan untuk menghadapi ujian kelulusan sekolah. Tak lama kemudian, Kiyomi dihubungi Naito mengenai informasi terbaru yang didapatkan. Namun ada satu syarat yang harus dipenuhi Kiyomi jika dia menyetujuinya, yaitu setelah kasus ini selesai, Naito ingin mewawancarai Kiyomi secara khusus tentang bagaimana perasaannya sebagai orang tua, terlepas dari Tadashi sebagai pelaku ataupun korban. Setelah Kiyomi menyetujuinya, Naito mengatakan inti dari pemicu rangkaian kasus ini adalah perselisihan klub sepak bola yang terjadi di antara mereka. Polisi kini tengah memantau satu identitas yang dianggap sebagai pelaku utama, yaitu seorang remaja berumur 17 tahun, kita beri nama si A. Dia meminjam mobil dari kakak kelasnya yang digunakan untuk membawa mayat Yoshihiko. Sedangkan identitas si B, polisi masih bungkam terhadap satu orang yang masih dalam pelarian, karena orang itu memiliki tubuh yang hampir serupa dengan Tadashi, sehingga sulit untuk menentukan siapa di antara mereka. Naito juga mendapat kesan dari hasil wawancaranya dengan para siswa bahwa dibandingkan disebut sebagai korban, Tadashi lebih cocok sebagai pelaku. Kiyomi kemudian kembali bertanya, hukuman apa yang menanti jika nanti Tadashi tertangkap? Naito menjelaskan, kasus seperti ini bisa divonis hukuman 10-15 tahun penjara. Selain itu, keluarga korban juga bisa menuntut kompensasi atau denda yang jumlahnya bisa mencapai 100 juta yen, atau jika dirupiahkan, sekitar 10 bahkan hampir 11 miliar. Namun seolah mengesampingkan resiko,
Kiyomi tetap berharap ingin anaknya tetap hidup. Keesokan harinya, masyarakat yang semakin mengintimidasi turut memenuhi rumah Kazuto dengan lemparan telur dan juga banyaknya coretan. Di samping itu, media yang haus bahan berita terus melontarkan pertanyaan yang tiada henti. Namun Kazuto lebih memilih untuk menghiraukannya. Lalu sebuah panggilan masuk dari klien yang pertama kali kita lihat di awal film. Ternyata si klien memutuskan untuk tidak jadi memakai jasa Kazuto dengan alasan atas keterlibatan Tadashi pada kasus ini. Dirasa hal itu bukan lagi menjadi masalah. Namun sekarang masalahnya, Kazuto kehilangan pisau milik Tadashi yang ia simpan di kotak merah. Kemudian ia menghubungi asistennya dan menanyakan kiranya melihat benda tersebut. Seingat si asisten, 4 hari lalu di hari Sabtu, Tadashi datang ke kantor hanya untuk mengambil pisau itu. Beberapa jam kemudian, media mulai membubarkan diri dari kediaman Kazuto setelah mendapatkan informasi terbaru, yaitu ditangkapnya si A di sebuah apartemen milik temannya. Nah, itu juga mengabari Kiyomi informasi tersebut. Hanya saja, Tadashi belum ditemukan. Kini tinggal menunggu waktu sampai si A diinterogasi untuk mengatakan di mana keberadaan Tadashi maupun si B. Menyadari Tadashi akan tertangkap, Kiyomi memutuskan bergegas menuju supermarket untuk membeli bahan makanan yang akan dipersiapkan untuk putranya nanti. Ia juga tidak peduli lagi perkataan suaminya tentang pisau yang diambil Tadashi di dalam kotak. Di saat semua orang berlaga menjadi Tuhan yang maha mengetahui semua kebenaran, beruntungnya masih ada segelintir manusia yang hatinya waras dan tidak ikut-ikutan menghakimi, seperti Izuka dan teman-temannya. Singkat cerita, hari berikutnya, Kazuto menyaksikan berita penangkapan orang kedua, yakni si B. Di dalam berita itu tidak disebutkan identitas pelakunya. Yang jelas, dia mengakui telah menewaskan Kurahashi Yoshihiko. Dan tidak hanya itu, dia juga mengisyaratkan masih ada satu remaja lain yang ikut tewas. Tak lama kemudian, Umemoto sang asisten datang untuk membicarakan bagaimana langkah mereka dalam menghadapi situasi seperti ini. Tak tahan dengan lingkungan sekolah yang mendiskriminasi tentang keluarganya, Miyabi akhirnya memutuskan untuk bolos dari sekolah. Di kamar Tadashi, Kazuto menemukan sebuah kertas di dalam buku, di mana Tadashi mengutip kata-kata motivasi ayahnya, lalu menulisnya pada kertas. Lebih mengejutkannya, Kazuto akhirnya menemukan pisau tersebut yang ternyata Tadashi hanya menyimpannya di dalam kotak lacinya. Hal ini tentu membuatnya sedih dan terharu, karena dengan begini, Kazuto sangat yakin Tadashi bukanlah pelaku dari semua ini. Tak mau membuang-buang waktu dan percaya diri, Kazuto memutuskan untuk pergi ke upacara pemakaman Yoshihiko. Juga menegaskan pada istrinya kalau Tadashi bukanlah seorang penjahat. Tak lama setelah Kazuto pergi, kedua polisi ini tiba-tiba datang mengunjungi rumahnya. Namun ekspresi wajah Kiyomi sulit untuk dijelaskan. Nasib malang lagi-lagi menimpa Kazuto ketika ia baru saja sampai di aula upacara pemakaman. Beberapa security di sana mengusirnya secara paksa dengan alasan yang sama. Di lain sisi, Kiyomi bersama kedua polisi sedang dalam perjalanan menuju tempat di mana Tadashi berada. Kembali pada Kazuto yang terus mendapat perlakuan kasar, bahkan dipermalukan di depan para media. Seolah tak peduli, meskipun sambil menahan air mata, dia terus mengatakan Tadashi bukanlah pelakunya. Panggilan telepon yang tiba-tiba membuatnya panik. Kazuto kemudian berlari ke suatu tempat, di mana di sana sudah ada sang istri juga polisi yang menunggunya. Dari raut wajah mereka, sepertinya hal buruk baru saja terjadi. Dan sayangnya, hal itu benar adanya di saat Tadashi telah ditemukan dalam keadaan wafat. Sinilah akhir semua rentetan insiden itu dijelaskan. Awalnya,
beberapa teman Tadashi, yaitu Yoshihiko dan dua lainnya, kita sebut saja A dan B, ingin membalaskan dendam pada Hota karena telah sengaja mencederainya. Yoshihiko dan dua temannya itu kemudian menemui Hota. Tujuan si A dan B sebenarnya hanya ingin mengancam Hota untuk mendapatkan uangnya. Mendengar ucapan Hota yang tak memiliki rasa bersalah sama sekali, Yoshihiko langsung memukuli Hota di bagian kaki kirinya. Setelah kejadian itu, Hota meminta bantuan kepada sekelompok berandalan, lalu keadaan pun menjadi lebih buruk. Namun entah bagaimana, si A yang malah menjadi sasaran dan diancam untuk menyerahkan uang 500 juta sebagai ganti rugi. Tentunya A dan B yang merasa tidak memukuli meminta Yoshihiko untuk bertanggung jawab dan dipaksa harus mendapatkan uang itu meskipun harus merampok. Tadashi yang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan masalah ini, akhirnya baru mengetahui setelah Yoshihiko bercerita padanya. Secara tidak langsung Tadashi yang merasa ikut terlibat, dia bersama Yoshihiko menemui A dan B untuk mengatakan kalau kejadian kemarin itu menurutnya sudah impas dan tak ada yang perlu membayar. Namun pembicaraan mereka tidak berjalan baik. Si B kemudian menyerang Yoshihiko. Yoshihiko yang kurang pandai berkelahi, tiba-tiba mengeluarkan pisau yang sudah ia sembunyikan. Melihat situasi ini, Tadashi yang tak ingin terjadi keributan sesama teman, berusaha untuk melerai mereka. Namun si A kemudian mencegah dan melawan Tadashi. Alasannya, dia curiga kalau Tadashi juga menyembunyikan senjata. A berpikiran jika ia tak lakukan sesuatu, maka dia yang akan dalam bahaya. Disinilah mereka berdua dibantai habis. Jasad Yoshihiko kemudian mereka masukkan ke dalam mobil dengan tujuan memisahkan jasad Yoshihiko dan Tadashi agar mengecoh kepolisian. Naas, si A maupun si B yang tidak begitu mahir mengendarai mobil akhirnya tergelincir ke dalam parit lalu kabur dan memisahkan diri. Si A yang tertangkap disusul si B kemudian. Akhirnya mereka berdua mengakui dan mengatakan di mana jasad Tadashi ditinggalkan. Kematian Tadashi dihadiri hampir seluruh siswa-siswi dari sekolahnya, sekaligus ungkapan rasa bersalah mereka setelah mengatakan Tadashi sebagai pelaku utama. Rasa dendam sama sekali tak terpancarkan. Justru Kazuto beserta keluarga dengan hati yang lapang dan tangan yang terbuka mau memaafkan mereka. Kita sering lupa betapa tajamnya kata-kata, menghakimi, menghujat, seolah menjadi Tuhan yang berhak menentukan siapa yang bersalah. Tapi kenyataan selalu punya cara kejam untuk membuka mata kita. Saat semuanya terungkap, barulah kita sadar. Jadi sebelum menilai, tanyakan pada diri sendiri apakah kita benar-benar mencari kebenaran atau hanya ingin menghancurkan seseorang dengan prasangka. Dan film pun berakhir.